Jujur ya, gue sedih banget buat si kolesterol. Dia tuh sering banget difitnah. Udah bantuin tapi malah dinyinyir sama orang-orang. Bayangin ada kebakaran, terus pemadam kebakarannya berusaha madamin api. Tapi malah dimarahin sama orang-orang karena truknya bikin macet jalan. Tugas mereka kan cuma madamin api, bukan parkir mobil. Kolesterol tuh difitnah macem-macem. Penyebab jantung lah, penyebab stroke lah, pokoknya jadi makhluk paling berdosa sedunia. Terus dibilang ada kolesterol jahat yang biasanya disebut LDL sama kolesterol baik atau HDL. Padahal dua-duanya bukan kolesterol. Itu tuh truk pengangkut kolesterol, namanya lipoprotein. LDL tuh bukan preman, HDL tuh bukan satpam BCA. Mereka cuma kurir paket COD. Yang satu nganter kolesterol ke sel, yang satu lagi ngangkut balik ke liver. Sebagai pengacara sang kolesterol, makanya di video ini gue bakal lurusin semua fitnah ke kolesterol. Biar nggak ada lagi yang salah paham dan langsung salahin kuning telur tiap abis cek lab. Di video ini gue bakal jelasin apa itu kolesterol, bedanya sama lemak itu apa itu lipoprotein kayak HDL sama LDL, dan kenapa mereka bisa naik turun macam harga cabai waktu lebaran. Terus cara kerja obat penurun kolesterol, cara kita baca hasil tes darah, dan terakhir cara nurunin kolesterol. Biar abis nonton video ini, temen-temen gak panik lagi tiap cek lab dapet LDL 170. Karena kadang yang tinggi itu bukan dosa makan kita, tapi pemahaman kita yang kurang lengkap tentang salah satu kondisi metabolic syndrome yang satu ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Apa itu kolesterol? Kolesterol itu bukan musuh, dia bukan tokoh jahat di sinetron yang rebutan warisan. Kolesterol adalah zat pembangun tubuh. Dia bantu bikin dinding sel kita biar nggak jebol kayak tambak bocor. Bahan dasar hormon steroid. Ya, steroid itu nama lain dari kolesterol. Bahan baku vitamin larut lemak kayak vitamin D, dan sebenarnya vitamin D ini lebih cocok disebut hormon steroid dibandingkan dengan vitamin karena strukturnya yang lebih mirip hormon steroid. Dan FYI, otak kita itu 20% terdiri dari kolesterol. Tanpa kolesterol, kita literally akan rusak otak dan nggak bisa mikir. Dan kolesterol ini bukan bahan bakar ya. Kolesterol nggak bisa dipakai buat bahan bakar tubuh. Kalau udah nggak dipakai, akan diproses oleh hati dan akan dibuang lewat saluran cerna dan feses. Jadi dia tuh arsitek tubuh. Sekarang apa itu lemak atau trigliserida, atau kita singkat aja TG ya. Nah, ini beda lagi. Lemak itu BBM-nya tubuh. Dan tahu nggak sih siapa yang paling doyan lemak? Bukan kamu yang doyan gorengan sore-sore, tapi jantung kita. Otot jantung nggak bisa bakar gula atau keton. Dia hanya bisa bakar lemak. Makanya kalau lemak nggak ada, jantung bisa kelaparan. Kebanyakan obat-obatan diet yang katanya mempercepat proses pembakaran lemak itu biasanya memacu jantung untuk berdetak lebih kencang seperti genderang mau perang. Makanya side effect-nya biasanya bisa bikin aritmia. Selain jadi bahan bakar, lemak juga bisa jadi bantalan pantat biar ngepegel waktu duduk kelamaan. Bisa juga jadi penghangat tubuh, makanya orang banyak lemak tuh anget. Bukan karena cinta, tapi karena insulasi tubuhnya tebal. Nah, sekarang apa itu lipoprotein? Ini penting banget ya. Lipoprotein itu sabun pembuluh darah. Jadi gini, darah itu isinya banyak air. Lemak itu anti air. Kalau nggak dikasih sabun, dia bakal ngambang dan nyangkut di mana-mana. Maka muncullah si lipoprotein. Yang satu sisi dia nempel sama air, satu sisi lain dia nempel sama lemak. Jadi dia itu truk pengangkut kolesterol dan lemak di jalan tol tubuh kita. Ibaratnya lipoprotein tuh kayak LDL dan HDL itu kurir paket COD. Mereka tuh netral, nggak ada yang baik dan nggak ada yang jahat. Tugas mereka cuma nganter paket. Tapi kadang ada aja pelanggan yang kurang pendidikan. Ada yang malah dipukulin, ada yang malah dibacok, ada yang malah digoblok-goblokin ibu-ibu sama anaknya. Pokoknya kasihan bener dah tugas mereka tuh. Dan lipoprotein ini bukan cuma LDL dan HDL, tapi ada 5 jenis. Nomor 1 ada namanya chylomicron. Tugasnya ngangkut lemak dari usus ke jaringan tubuh. Timingnya abis kita makan, jadi ini ojek lemak pas kita abis makan makanan berlemak. Yang kedua ada VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Tugasnya ngangkut lemak dan kolesterol dari hati ke jaringan tubuh. Tapi mostly it's fat, jadi kebanyakan dia cuma ngangkut lemak doang, walaupun dia ngangkut sedikit kolesterol.
Yang ketiga ada IDL, Intermediate Density Lipoprotein. Ini versi nanggung dari VLDL yang udah nurunin sebagian muatan lemaknya. Bisa balik ke hati kalau berubah jadi LDL. Yang keempat ada LDL atau Low Density Lipoprotein yang sering difitnah sebagai kolesterol jahat, padahal dia sama sekali bukan kolesterol. LDL itu truk pengantar kolesterol ke seluruh sel tubuh. Nggak jahat asal jalannya lancar, mulus, dan nggak ada lubang. Dan juga dia tidak teroksidasi. Nanti kita terangin ya kenapa LDL sering dianggap jahat. Kelima ada namanya HDL atau High Density Lipoprotein. Tugas dia emang tukang bersih-bersih. Dia bawa kolesterol sisa dari pembuluh darah balik ke hati untuk dibuang. Dari kelima lipoprotein ini, kenapa cuma LDL yang difitnah? Nah, ini plot twist yang paling gak adil di dunia metabolik. Bayangin kamu nolongin orang yang ketabrak motor, kamu disangka yang nabrak. Begitu juga si LDL. Ketika ada penyumbatan di pembuluh darah, LDL selalu ada di lokasi. Langsung deh dia dibilang sebagai penyebab. Padahal dia mungkin cuma lagi benerin dinding pembuluh darah yang bocor. Yang perlu disalahin adalah kenapa bisa dinding pembuluh darah kita itu luka dan berlubang. Jadi gini ya, seri Maksain Fitness ini memang khusus buat gua bahas metabolic syndrome. Sebenarnya pengen ngurut sih, jelasin per tahap dari mulai insulin resistant, terus penurunan fungsi hati, terus tekanan darah mulai naik, kolesterol mulai naik, terus baru ada gula yang naik duluan, ada yang asam uratnya naik duluan, baru abis ini ada yang kena serangan jantung, stroke, pecah pembuluh darah, kanker, PCOS, gagal ginjal, dan banyak lagi. Tapi karena gue lagi ngejar sub sama jam tayang, jadi bahas topik-topik yang populer dulu. Terus nambahin seri baru, maksain tahu di mana gue bahas diet dan bodybuilding. Jadi kalau videonya bermanfaat, bantu subs and share ya teman-teman, biar gue bisa jadi full time content creator, jadi biar videonya bisa cepet rilis. Oke, balik lagi ke kolesterol. Akar dari kolesterol tinggi bukan karena makanan yang mengandung kolesterol tinggi kayak telur. Karena kebanyakan kolesterol dalam tubuh kita itu dibuat oleh tubuh kita sendiri. Jadi penyebab utama yang sebenarnya adalah gula, tepung, dan minyak nabati, dan diri kita yang kurang bergerak. Kita ulang dikit masalah metabolic syndrome. Masalah metabolik itu nggak dimulai dari kolesterol, tapi dari insulin resistant dan penurunan fungsi hati. Yang bikin kedua hal ini rusak adalah makanan tinggi kalori tapi minim nutrisi, seperti gula yang sekarang kayaknya udah ada di semua makanan kecuali air keran deh. Yang kedua ada tepung olahan kayak roti sobek atau yang lainnya, dan yang ketiga ada minyak nabati kayak gorengan dan lain sebagainya. Makanan-makanan ini bikin insulin kita naik terus kayak harga cabai di musim hujan. Setiap kali kita makan kebanyakan gula, tepung, dan minyak nabati, tubuh harus ngeluarin insulin buat nurunin gula darah. Tapi kalau kejadian ini terus-menerus, insulin kita tinggi 24 jam, 7 hari seminggu. Akibatnya pembuluh darah kita jadi keras, getas, dan gampang luka. Tekanan darah kita naik karena aliran darah makin sempit, bikin jantung kerja ekstra. Jadi jangan heran kalau darah tinggi makin banyak di usia muda. Jangan mikir karena genetik ya, ini masalah gaya hidup. Dan tentang darah tinggi nanti kita bikin videonya setelah ini ya. Akibat dari getasnya pembuluh darah kita, dia jadi gampang banget luka. Nah, tubuh kita itu pinter banget. Pas pembuluh darah kita luka, dia manggil kolesterol buat nutup luka itu. Yang nganter kolesterol adalah LDL. Nah, masalah muncul pas LDL ini teroksidasi atau rusak karena lingkungan yang penuh gula dan radikal bebas. LDL juga rusak dan jadi lengket, menempel di pembuluh darah, menumpuk jadi plak. LDL yang teroksidasi ini sangat tertarik sama plak. Jadi ketika dia lewat di area yang ada plaknya, kemungkinan dia ikut nempel itu tinggi. Lama-kelamaan plaknya makin gede dan lama-lama natup jalur darah. Kalau pecah bisa bikin stroke dan serangan jantung. Karena gula kebanyakan dan otot nggak dipakai, tiap hari kerjaannya rebahan tanpa aktivitas fisik yang berarti, tubuh kita nggak punya pilihan lain selain ubah gula jadi lemak atau TG. TG ini dikirim ke seluruh tubuh pakai kurir namanya VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Masalahnya VLDL ini ukurannya kecil banget, kayak receh 100 perak. Kalau ada pembuluh darah yang luka, ngeletek dikit aja VLDL ini bisa nyangkut, iritasi, dan nambah masalah. Akibat banyaknya gula yang diubah jadi lemak, tubuh kita perlu bersih-bersih. LDL dipaksa kerja lembur.
LDL itu normalnya seperti yang udah kita bahas, bertugas ngangkut kolesterol sisa ke hati buat dibuang. Tapi karena banyak banget TG bocor ke darah, hati nyuruh HDL, bro bersihin lemak-lemak itu juga ya, gua pusing nih. Akhirnya banyak HDL yang diubah buat nganter TG. Dia jadi kelelahan, drop out, burnout, dan resign massal. Dan populasi HDL di tubuh kita pun anjlok. Ketika tes darah baru kelihatan. Kolesterol totalnya jadi naik, LDL tinggi, TG tinggi, dan HDL rendah. Dokternya bilang, minum statin aja ya biar kolesterolnya turun. Tapi kalau pola makannya masih nasi uduk plus gorengan 3 biji tiap hari, minum statin tuh kayak coba buat madamin kebakaran pakai lemparan batu. Nggak akan padam apinya, yang ada rumahnya keburu habis kebakar, tangan dapat pegel doang. Emangnya kenapa bang? Gimana cara kerja obat penurun kolesterol? Jadi gini, LDL tuh bukan musuh. Dia tuh kurir, tugasnya antar kolesterol dan nutrisi ke seluruh tubuh. Tapi setiap kurir harus balik ke gudang dong. Nah, gudang LDL adalah hati. Cara dia masuk ke hati pakai kunci khusus yang cocok sama lubang kunci di hati, namanya LDL reseptor. Jadi ibarat LDL tuh tukang paket plus kunci dan hati itu pintu gudang plus lubang kunci. Kalau cocok, pintu kebuka, LDL masuk ke hati dan kolesterolnya dibuang lewat empedu ke saluran pembuangan. Jadi kalau kita BAB bisa jadi ada kolesterol versi mantan, dibuang karena udah nggak sehat. Obat penurun kolesterol terutama statin itu kerjanya bukan ngusir LDL langsung, tapi dia memperbanyak reseptor LDL di hati. Artinya dia bakal bikin banyak pintu-pintu untuk dimasuki si LDL tersebut supaya cepat keluar dari aliran darah kita. Nah, masalahnya LDL yang teroksidasi atau rusak karena kebanyakan gula dalam darah, radikal bebas, dan lingkungan yang penuh oksidan. LDL rusak ini udah kayak kunci patah berkarat dan benjol-benjol. Nggak bisa dipakai buka pintu di hati. Akhirnya nggak bisa masuk ke hati, nggak bisa dibuang, ngider aja di pembuluh darah bawa masalah dan kenangan. Karena LDL rusak nggak bisa masuk, yang kejaring malah LDL sehat yang masih bisa kerja. LDL yang justru dibutuhin tubuh buat ngejaga pembuluh darah kita biar nggak pecah, bukan yang nakal dan suka bikin masalah. Jadi kayak kita punya satpam gerbang baru, tapi yang dicegat malah murid berprestasi, sementara murid-murid nakal dan suka bikin onar malah dipiara. Terus gimana bang cara ngebuang LDL yang rusak kalau reseptornya dia udah rusak? Yang pertama lewat jalur lambat ke hati. Ya ujung-ujungnya hati juga yang bersihin. Cuma dia jadi pelan-pelan bersihinnya juga butuh waktu. Kayak move on dari pacar toksik. Yang kedua dia dimakan oleh makrofag, sel darah putih yang gede banget. Ini kayak bodyguard yang nyemilin sisa-sisa kerusakan. Tapi masalahnya kalau makrofag kebanyakan makan LDL rusak ini, dia jadi foam cell. Sel yang bengkak kayak balon, nggak bisa gerak terus nempel di dinding pembuluh darah. Akhirnya malah ikut nyumbat. Kayak anak kos makan gorengan tiap hari, awalnya niatnya buat ngirit, ujung-ujungnya malah perut maju, masa depan mundur. Sekarang gimana cara kita baca hasil tes darah? Kebanyakan orang kalau habis cek lab langsung panik lihat total kolesterol sama LDL. Padahal dua angka itu sering banget bikin kita salah ambil kesimpulan. Yang sebenarnya paling ngeri kalau mau cek resiko penyakit jantung dan sindrom metabolik lainnya justru TG dan HDL. Kenapa TG dan HDL itu penting? Jadi gini logikanya. Kalau TG kita tinggi di atas 150 mg per desiliter, apalagi 200 ke atas, itu tandanya darah kita penuh lemak dari kelebihan gula dan tepung. Loh bang, kenapa dari gula dan tepung? Lemak tinggi ya dari makanan tinggi lemak. Kita beritai satu rahasianya ya. Jadi gini, lemak itu proses pencernaannya lama. Jadi penyerapan lemak itu susah dan lama. Dia nggak akan bikin aliran darah kita overload sama lemak. Tapi bang, gue makan sate kambing kok pusing. Oke, sekarang sate kambing bumbunya pakai apa? Kecap manis. Makannya pakai apa? Nasi segunung. Minumnya pakai apa? Es teh manis. Terus yang disalahin kambingnya. Mencampur makanan tinggi gula dan tinggi lemak dalam satu waktu itu bisa membuat penyerapan lemak 10 kali lebih cepat dari seharusnya. Jadi kalau hasil tes kesehatannya nunjukin TG-nya tinggi, sebaiknya jangan coba-coba dulu makan kayak gini. Nah, kalau HDL kita rendah di bawah 40 mg per desiliter, artinya pembersih lemak di pembuluh darah kita malas kerja. Kombinasi kedua ini adalah tanda tubuh kita udah masuk
fase insulin resistant. Kenapa HDL rendah? Karena kurangnya aktivitas fisik, terutama latihan beban. Ototnya terlalu kecil dibanding jumlah lemak di tubuhnya. Jadi jangan cuma lihat BMI aja ya, FFMI-nya juga perlu dilihat. Kalau mau gampang, cara ngecek kita punya resiko penyakit kardiovaskular atau enggak, bisa hitung TG dibagi HDL. Kalau angkanya di bawah 2, bagus banget. Sama dengan 3, masih aman. Kalau di atas 4, udah lampu merah. Terus gimana dengan nilai LDL dan total kolesterol bang? Apa kita cuekin aja? Gini aja, LDL tinggi tapi TG rendah dan HDL tinggi ini masih oke. Artinya partikel LDL-nya besar-besar dan gak gampang nyangkut di pembuluh darah, atau LDL sehatnya banyak. Tapi kalau LDL tinggi plus TG tinggi dan HDL rendah itu baru bahaya. Artinya VLDL-nya tinggi atau partikel LDL yang kecilnya terlalu banyak. Jadi jangan cuma takut lihat angka LDL. Dan for your information ya, VLDL, IDL, dan LDL itu kalau kita tes darah itu dianggap sama-sama LDL. Sekarang kita bahas cara menurunkan kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu cuma akibat ya, bukan biang kerok utamanya. Penyebab utamanya seperti yang udah kita sebut sebelumnya, insulin resisten dan penurunan fungsi hati. Kalau dua ini dibenerin, kolesterol kita bakal turun sendiri. Nggak perlu minum air rebusan akar semangka jam 3 pagi bulan purnama sambil telanjang dada. Cukup dengan ngubah diet dan gaya hidup aja. Kita bahas satu-satu dari pilar pertama, latihan, lalu keduanya nutrisi, dan ketiga dari makanan dan recovery. Yang pertama kita bahas latihan. Kalau mau benerin insulin resisten, latihan beban itu ibadah wajib ya. Karena otot yang kerja keras itu adalah tempat pembuangan gula terbaik. Juga peningkat sensitivitas insulin alami. Plus tambahin kardio ringan juga ya, buat kesehatan kardiovaskularnya. Ngelancarin aliran darah dan bantu bakar dan melancarkan sirkulasi lemak. Contoh kardio santai kayak jalan cepat, sepeda santai, atau kejar mantan dengan harapan. Tapi biasanya orang yang kolesterolnya tinggi juga punya tekanan darah tinggi. Jadi latihan beban berat bisa bikin resiko pembuluh darahnya pecah. Solusinya yang belum biasa latihan, mulai dari jalan kaki, push up ringan, atau squat ringan dulu. Pantau detak jantung, jaga di sekitar 60-70% MHR, jangan lebih ya. Yang udah biasa latihan, gas bebannya dan benerin pola makannya. Tambahin kardionya juga tiap minggu. Gak usah ngotot pengen berubah cepet, ingat tagline gua, pelan-pelan aja yang penting konsisten. Yang kedua, masalah nutrisi dan makanan. Yang pertama, puasa itu wajib ya. Intermittent fasting 8 jam bukaan makan dan 16 jam puasa, ditambah seminggu sekali puasa 36 jam cuma minum air putih doang. Mulai pelan-pelan aja, jangan sampai kolaps. Buat yang muslim, puasa 36 jamnya bisa diganti sama puasa Senin Kamis. Sahurnya cukup air putih aja, tapi kalau belum kuat, 1 kentang segede genggaman tangan plus 2 telur juga oke banget. Yang kedua, telur itu wajib ya, minimal 2 butir tiap hari. Bang, apa nggak kolesterol tinggi makan telur? Kalau masih ada yang nanya kayak gini, tolong tonton ulang videonya dulu sebelum lanjut ya. Kolesterol tinggi itu bukan karena makanan kolesterol, tapi karena insulin resisten dan penurunan fungsi hati. Ketiga, hindari gula, tepung, dan minyak nabati yang dipanasin. Kalau latihan beban, gula dan tepungnya masih boleh dikit, tapi sebaiknya di stop. Yang tinggi fruktosa dan minyak nabatinya kalau hasilnya pengen cepat. Yang nggak latihan beban, hindari semuanya. Ganti karbo pakai umbi-umbian yang low glycemic. Ganti minyak pakai butter, beef tallow, atau ghee, atau beli air fryer aja. Jadi goreng pakai udara panas, nggak pakai minyak goreng. Kalau pengen agak crispy bisa diolesin butter dulu sebelum di air fryer. Yang keempat, protein minimal 0,7 gram per kilogram berat badan. Protein ini wajib ya, jangan ditinggalin. Dan yang kelima, defisit kalori setiap hari. Kalau kita surplus jadinya bulking. Lemak hati jadi susah kebakarnya karena tubuh masih punya sisa cadangan kalori dari luar. Yang keenam, ini khusus buat orang yang latihan beban. Jadi kalau orang latihan beban boleh cheating after lifting ya. Misalkan 1 es krim Magnum di hari latihan beban. Kalau nggak latihan, ganti treatnya pakai yang lain, kayak misal buah-buahan atau sayuran tinggi air. Yang ketiga, recovery.
Yang pertama, tidur harus nyenyak, nggak boleh begadang. Bangun pagi harus seger, nggak lemes, nggak ngantuk, nggak butek kayak abis minum jamu expired. Kalau bangun tidur rasanya lemes, nggak berenergi, pinggang pegel, itu tanda fungsi hati kita udah kelimpungan. Perbaiki sekarang sebelum makin banyak efek dominonya. Kedua, bisa berjemur di pagi hari. Nggak cuma buat vitamin D, tapi juga nyetel ulang ritme circadian dan bantu produksi hormon sehat yang nanti gua bikinin video sendiri ya untuk berjemur pagi ini. Yang ketiga, bekam basah ya. Dengan bekam ini kita bisa bantu kerja dari hati kita. Kita bisa buang sebagian dari kolesterol, lemak, asam urat, dan penyumbatan pembuluh darah di ujung pembuluh darah tepi kita. Kerja hati terbantu dan aliran darah juga jadi lancar kembali. Nanti kita bahas secara khusus tentang manfaat bekam ya. Keempat, masalah suplemen. Ini nggak wajib ya. Jadi kalau sobat mau atau nggak mau ya nggak masalah. Yang kere hore nggak punya duit, puasa plus latihan aja udah cukup. Tapi kalau ada budget ini bisa dilirik sedikit ya. Urutannya yang pertama ada kunyit atau kurkumin ya. Bantu buang lemak di hati dan anti-inflamasi yang kuat banget. Yang kedua ada milk thistle. Antioksidan khusus buat hati. Bantu hati kita regenerasi selnya. Dan yang ketiga ada NAC. Dia itu prekursor buat glutathione. Bantu hati netralisir racun yang kuat banget. Dan yang ketiga ada omega 3. Omega 3 ini bantu bersihin kolesterol, jaga pembuluh darah dan antiinflamasi luar biasa. Sebenarnya omega 3 ini bagus buat jadi nomor 1, tapi karena harganya biasanya mahal jadi gua taruh yang terakhir. Bang, kenapa nggak beli glutathione aja langsung? Kenapa harus pakai NAC? Karena gluta itu protein, dia itu hancur kalau kena asam lambung. Tapi bang, gua makan gluta-glutaan ada pengaruhnya di kulit. Betul, tapi coba lihat komposisinya. Biasanya ada NAC-nya juga. Atau kalau produsennya nakal biasanya isinya NAC tapi dijual sebagai gluta supaya lebih mahal. Kalau pengen makan yang beneran gluta dalam bentuk gluta, cari yang liposomal glutathione atau glutasuntik sekalian. NAC itu jauh lebih efektif dan lebih murah. Kolesterol tinggi itu tanda metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu adalah akibat dari insulin resisten dan hati yang kelelahan. Solusinya bukan cuma obat, tapi lifestyle yang harus dirombak total. Kalau kita cuma minum obat tanpa ubah gaya hidup, itu sama aja kayak kita ngolesin balsem ke motor mogok. Seumur hidup nggak akan bisa sembuh tuh motor. Gas latihan, rapihin makan, dan benerin tidur. Baru deh hasil cek lab bisa bakal ngasih kabar bahagia. Motivasi itu kayak nasi anget, gampang banget dinginnya. Makanya gerak sekarang sebelum jadi kerak di Magicom. Kalau videonya bermanfaat, subscribe ya. Dan santai aja, yang penting konsisten. Rafa temenin.